Shalom saudara yang terkasih di seluruh Indonesia, apapun agama, suku. Tuhan Yesus sayang sama kita dan kita adalah orang-orang yang istimewa di hadapannya. Terima kasih sudah bergabung di channel YouTube Tiwa Marbun pada pagi hari ini. Terima kasih untuk like, komen, subscribe, membunyikan loncengnya dan juga bisa membagikannya ke media sosial, ke grup, bahkan keluarga dan sahabat kita. Dan bersyukur pada pagi hari ini kita diberikan Tuhan kesehatan, kekuatan. Kita percaya pagi hari ini juga kita akan dapat melakukan perkara-perkara yang terbaik. Yes. Mari kita renungan singkat di pada pagi hari ini. Dan sebelumnya kita memuji Tuhan, janjimu seperti fajar. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, seperti pujian tadi, bahwa janjimu seperti fajar pagi hari yang tidak pernah terlambat. Begitupun Tuhan ketika berjanji tidak akan pernah meninggalkan, dan kami percaya Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih untuk hari ini, Tuhan memberikan kami nafas baru, berkat baru, kekuatan baru, dan juga sukacita baru. Tuhan, sebentar kami akan renungan singkat, Engkau yang menolong kami semua. Jadi dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, suatu hari saudara, seorang ibu minta tolong sama anaknya. Nak, ibu akan pergi, ada suatu kegiatan, tolong kamu kerjakan pekerjaan kita ya. Lalu ibu itu membagikan, memberitahukan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang mau dikerjakan oleh anak itu. Dan anak itu awalnya nggak suka, dia pengennya ikut, dan akhirnya ya udahlah, baiklah Bu, gitu. Nah, akhirnya si anak itu saat ditinggal dia melakukan pekerjaannya. Ya, dia melakukan pekerjaannya. Lalu setelah selesai melakukan pekerjaannya dengan semangat, wah, akhirnya ibunya pun pulang. Apa yang terjadi? Anak itu dengan semangat menemui ibunya. Bu, aku udah selesai mengerjakan tugas-tugasku. Nah, hasil pekerjaanku apa saja ibu bisa melihat. Lalu si anak itu memberikan sepucuk surat. Nah, saudara, baiklah, terima kasih, kata ibunya. Waktu ibunya membuka surat itu dan ibunya melihat judulnya ialah "Sudah kukerjakan, ini tagihannya Bu. Sudah kukerjakan, ini tagihannya Bu." Lalu ibunya membaca surat itu. Dibacalah, menyapu halaman 5.000, mencuci piring 7.000, membersihkan tempat tidur 4.000. Lalu dia juga di bawahnya membereskan pakaian 10.000, membersihkan kamar mandi 20.000, memberikan air minum, ya, dia menyediakan air minum untuk ibu 5.000, dan ibunya membaca sangat panjang setiap detail apa yang dikerjakan si anak itu, dan si anak itu memberikan totalnya sekian ratus ribu yang harus dibayarkan oleh ibunya. Lalu si ibu menutup surat itu dan dia mendatangi anaknya. Dia katakan, "Terima kasih Nak,
Ibu sudah membaca suratmu, tapi sini, duduk sebentar, ibu mau memberitahu sesuatu. Nak, ibu tidak pernah hitung-hitungan apa yang ibu lakukan kepada engkau. Saat kamu dalam kandungan 9 bulan, ibu makan, minum, berusaha mencarikan vitamin. Ibu juga merawat kamu dengan baik. Tidak ibu hitung. Waktu ibu melahirkanmu harus bersalin, banyak pengeluaran, ibu tidak hitung. Saat kamu mulai dari kecil, ibu belikan pakaianmu, popokmu, susumu, makanan, bahkan segala yang kamu butuhkan saat itu, ibu tidak pernah hitung. Saat ibu sudah mulai tidur terlelap, tiba-tiba kamu menangis, dan ibu harus terbangun di tengah malam, kamu sedang ngompol, ibu ganti celanamu, malam itu juga ibu bikin susu, tidak ibu hitung. Ibu memberikanmu juga ASI, ibu tidak pernah hitung. Sekarang kamu sudah besar. Selama kamu dari sekolah TK sampai hari ini, ibu tidak pernah hitung-hitungan biaya apa saja untukmu. Bahkan saat kamu melakukan yang tidak baik, ibu harus menggantikannya. Menggantikan setiap kerugian, ibu tidak pernah hitung. Karena kasih sayang ibu melebihi segalanya. Saudara yang terkasih, dalam Keluaran 20 ayat 12 dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut usiamu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kita menjadi anak seringkali hitung-hitungan sama orang tua kita. Kita melawan sama orang tua kita. Motivasi kita salah terhadap mereka. Di dalam kebenaran firman Tuhan dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kalau kita mau diberkati Tuhan, mau panjang umur, kita jangan hitung-hitungan sama orang tua, tapi kita menghormatinya, kita taat seperti kita menghormati Tuhan, karena orang tua adalah wakil Allah yang ada di bumi ini. Bagaimana kita menghormati Allah, bagaimana kita jujur sama Tuhan, bagaimana kita taat sama Allah, kalau kita sama orang tua sendiri aja tidak pernah, bahkan setengah hati. Kita menipu orang tua, kita sedang menipu Tuhan. Kita hitung-hitungan sama orang tua, kita sedang hitung-hitungan sama Tuhan. Saudara yang terkasih, kita anggap kita jadi anak sudah lebih pintar, lebih bisa, lebih kuat, lebih banyak segala hal. Tapi ingat kata firman Tuhan, hormatilah orang tua. Setiap anak yang tidak menghormati orang tua, dia akan celaka. Berkat Tuhan tidak akan turun bagi dia. Dan setiap orang yang menghormati orang tua, diberikan Tuhan umur panjang. Dia mengalami kelegaan dalam hidup, ketenangan. Kemanapun dia melangkah, Tuhan sertai. Dan banyak orang akan menyukai hidupnya dia karena bermula dari dia menghormati orang tua. Jadi jangan berbelok hati, motivasi salah, berbohong sama orang tuamu, berlaku kasar. Engkau boleh menipu orang tua, tapi Tuhan tidak bisa. Kunci keberhasilan adalah kita menghormati orang tua kita. Jadi jangan sombong, jangan menipu, jangan bohong. Sekarang apa yang bisa kita kerjakan? Kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Jika kita perlu punya waktu, kita hubungi orang tua kita. Kalau mereka ada di sekitar kita, kita sapa. Kita segan sama mereka. Kita bersahabat. Perkataan kita perkataan yang sopan. Jangan sok tahu, sok hebat. Kalau orang tua ngomong,
kita langsung potong pembicaranya. Dan kita mudah bosan sama orang tua. Mereka masih ngobrol, masih telepon, masih berbicara. Kita pengen cepat-cepat selesai. Kita potong, kita berhenti, kita mencari banyak alasan supaya selesai pembicaraan. Saudara, siapapun orang tua kita, dia berasal daripada Tuhan. Jadi kita wajib menghormati, menghargai, mentaati, hidup benar sama orang tua. Terimalah orang tua dengan segala keberadaannya. Doakan mereka, kasihi mereka, berikan waktu yang terbaik. Yang masih sekolah, sekolahlah dengan baik. Yang jauh dari orang tua, berilah kabar yang baik. Hubungi mereka, sapa mereka. Jika saat ini kita punya hubungan yang tidak baik dengan orang tua kita, jangan tutup berkat dari Tuhan. Segera berdamai dengan orang tua. Minta maaf dengan orang tua, datangi orang tua, hubungi orang tua. Jujur sama orang tua. Karena ketika hubunganmu sehat dengan orang tua, hubungan kita sehat dengan orang tua, disitulah keberhasilan, disitulah berkat, disitulah Tuhan ada bersama dengan kita. Saudara yang terkasih, biarlah renungan pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa orang tua tidak pernah libur mengasihi kita. Orang tua tidak pernah hitung-hitungan. Kasih sayang, biaya orang tua tidak pernah tertutup bagi kita. Bahkan tanpa kita sadari, saat kita sudah besar, kita sudah berkeluarga, doa, pengorbanan, pikiran orang tua tidak pernah berhenti untuk kita. Jika hari ini ada orang tua yang mendengarkan, yang ikut bersama renungan ini, diberkatilah engkau setiap orang tua. Panjang umur, setiap jeri lelah, kesabaran, kasih sayangmu tidak akan pernah sia-sia. Jika hari ini ada anakmu yang tidak berlaku sopan, tidak jujur, boros, melukai harga dirimu, ampuni anak-anakmu. Berkati mereka, doakan mereka. Berdoa supaya hidup mereka diubah Tuhan. Terima kasih untuk renungan pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini menolong kami untuk kami menghormati orang tua, supaya umur kami panjang, supaya kami diberkati. Dimanapun kami berada, kami menjadi orang-orang yang bersukacita. Tuhan, ampuni dosa dan salah kami. Kalau kami menjadi seorang anak, hanya tahu mengeluh, meminta, bersungut-sungut, memberikan waktu sedikit, bahkan jika kami masih ada yang berbohong menipu orang tua, ampuni kami. Pada pagi hari ini, ubah kami Tuhan menjadi anak-anak yang baik, sopan, menghormati, taat, mendoakan, dan berusaha memberikan yang terbaik kepada orang tua kami. Bapa, berkatilah orang tua kami, berikan umur panjang, kesehatan, kekuatan, kesabaran. Kasihi mereka Tuhan, sayangi mereka Tuhan. Biarlah kami memiliki waktu yang terbaik bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan, untuk kami boleh renungan pagi hari ini. Kami terima berkat-Mu yang memberikan keberhasilan, keberuntungan, perubahan hidup. Bahkan kemanapun kami berada, Tuhan yang menolong kami. Yang saat ini ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Yang berjeri lelah, Tuhan bekerja untuk segala sesuatu yang dilakukannya boleh beruntung. Dan Tuhan, hari ini kami percaya pertobatan banyak terjadi atas hidup kami. Pemulihan, perdamaian. Inilah doa ucap syukur kami. Kami siap bekerja, melakukan setiap studi kami, kuliah kami, aktivitas kami bersama dengan Tuhan. Jika hari ini ada yang harus terus terbaring karena di masa sakitnya, Tuhan juga memberikan kekuatan dan perlindungan.
Terima kasih Tuhan, inilah ucap syukur kami, ampuni setiap kesalahan kami, haleluya, amin. Terima kasih saudara yang terkasih, boleh renungan pagi bersama dengan saya pagi hari ini. Boleh memberikan tanggapan, komen, juga sharing live di YouTube saya Tiwa Marbun. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.